Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Hikmat dengan NIM 67052011094 dari kelas D3TT 441. Hari ini saya akan membuat video penjelasan materi tentang modul 8, yaitu Binary Shift Keying atau BPSK. Yang pertama ini ada tujuan. Tujuan pertama itu dapat mengamati dan memahami proses modulasi dan demodulasi pada aplikasi MATLAB. Yang kedua, dapat menampilkan sinyal modulasi dan termodulasi BPSK pada MATLAB. Yang ketiga, mampu memahami dan menganalisis proses modulasi dan demodulasi pada sinyal keluaran masing-masing. Kemudian yang kedua, di sini ada pengertian BPSK. BPSK ini adalah salah satu teknik modulasi dengan konversi sinyal digital 0 atau 1 menjadi suatu simbol berupa sinyal kontinu yang memiliki dua fase berbeda. Bit 1 memiliki pergeseran fase 0 derajat, sedangkan untuk bit 0 memiliki pergeseran fase 180 derajat. Kemudian yang ketiga ada MPSK. MPSK ini adalah M-Passive Keying, merupakan salah satu bentuk modulasi dengan cara mengubah fasa dari frekuensi pembawa sesuai dengan informasi yang berupa biner. Kemudian yang keempat ada N pada MPSK. N ini merupakan tipe modulasi yang ditentukan oleh angka N-nya itu N-nya itu sendiri. Tipe modulasi PSK ditentukan oleh nilai M, di mana M sama dengan 2, N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jika N sama dengan 1, maka tipe modulasinya adalah BPSK. Jika N-nya 2, tipe modulasinya adalah QPSK. Jika N-nya 3, tipe modulasinya adalah 8 PSK. Jika N-nya 4, tipe modulasinya adalah PSK, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, ada modulasi BPSK. Untuk modulasi BPSK ini, informasi yang dibawa akan mengubah fase sinyal pembawa. MPSK merupakan salah satu bentuk modulasi dengan mengubah fasa dari frekuensi pembawa sesuai dengan informasi yang berupa data biner. Ini merupakan gambar dari proses modulasi. Yang selanjutnya ada diagram modulasi BPSK. Dan yang ketujuh ada demodulasi BPSK. Ini merupakan gambar diagram modulasinya. Pada demodulasi BPSK ini, yang pertama itu pada proses sin to square, mengubah sinyal sinusoidal menjadi sinyal kotak. Yang kedua, pada proses squaring loop, sinyalnya dikuadratkan sehingga frekuensinya menjadi 2 kali frekuensi sebelumnya. Yang ketiga, pada proses divided by 2, frekuensi dari sinyal yang berasal dari squaring loop dibagi 2 sehingga nantinya didapat data yang sesuai dengan data masukan. Kemudian yang kedelapan ada kelebihan dari BPSK. Yang pertama itu performansi interferensinya lebih baik, jumlah level yang dikodekannya lebih banyak, kemudian sangat kokoh, sering digunakan secara ekstensif pada komunikasi digital. Yang ke-9 ini ada diagram konstelasi BPSK, di mana diagram konstelasi BPSK ini terdapat 2 titik, di mana untuk satu titik itu mewakili 1 bit data 0 dan 1. Untuk bit 0 mempunyai sudut 180 derajat dan untuk bit 1 memiliki sudut fase 0 derajat. Kemudian yang ke-10 ada hubungan 2 PSK dan BPSK. Hubungan mereka ini karena BPSK menggunakan 2 fase di mana dipisahkan sebesar 180 derajat sehingga disebut 2 PSK. Dan yang ke-11 ada PRK atau Phase Reversal Keying. Phase Reversal Keying ini sebutan lain dari BPSK dalam hal pensinyalan. Selain itu, PRK ini merupakan bentuk sederhana dari PSK. Kemudian pada BPSK ini ada alasan kenapa BPSK ini lebih sering digunakan pada transmisi digital. Alasannya itu karena modulasi BPSK ini merupakan modulasi yang paling tangguh dari semua jenis atau dari semua varian PSK. Dia lebih tangguh ketika menghadapi noise atau distorsi
level tinggi karena dia memiliki kelebihan yang sudah disebutkan tadi. Oke, sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.